Hai semuanya, jadi di video kali ini aku bakal tunjukin ke kamu cara bikin toko print on demand pakai Etsy dan Printful. Aku bakal bawa kamu langkah demi langkah melalui seluruh prosesnya. Jadi di akhir video ini kami tuh bakal tahu persis cara bikin toko kamu sendiri. Pertama mari kita bahas tentang apa itu Etsy, kenapa kita harus pakai itu dan kenapa kita harus melakukan print on demand. Jadi Etsy itu adalah pasar yang luar biasa ya, dengan hampir 100 juta pembeli yang berbeda. Dan ini benar-benar platform yang sempurna buat jualan ya teman-teman, untuk barang-barang custom. Kamu itu mungkin mikir kayak, apakah itu harus bikin sesuatu sendiri buat dijual di Etsy? Dan jawabannya adalah enggak. Kamu itu sebenarnya bisa melakukan sesuatu yang disebut sebagai print on demand, yang basically itu tuh kayak seseorang yang memesan produk custom dan kamu itu punya layanan kayak Printful yang bikin produk itu untuk kamu dan ngirimin ke mereka langsung. Jadi nggak perlu stok barang, dan ini tuh adalah bisnis yang benar-benar bisa dimulai oleh siapa aja kalau kamu itu mau masuk ke dunia e-commerce. Aku rasa Etsy adalah tempat yang sempurna buat mulai ya. Kamu itu bisa manfaatin semua pembeli yang udah ada di platform mereka teman-teman, dan kamu nggak perlu bikin website sendiri, dan itu bisa lewatin semua masalah pembayaran karena mereka itu basically ya ngurus semuanya untuk kamu. Dan sekali lagi seperti yang aku bilang, kamu itu nggak perlu bikin produk sendiri dengan tangan kamu ya. Kamu itu bisa benar-benar bisa kustomisasi produk dan biarkan mereka dibuat sesuai permintaan melalui Printful. Jadi hal pertama yang perlu kita lakukan itu adalah mendaftar akun Printful kita ya. Aku itu bakal tunjukin ke kamu cara melakukannya sekarang. Kamu itu tinggal klik link di bawah ini dan itu bakal bawa kamu ke halaman ini, dan yang bakal kita lakukan adalah klik let's go di sini dan kita itu bisa bikin akun kita. Kamu itu bisa daftar pakai Facebook, Google, Apple, atau cuma daftar lewat email kamu ya teman-teman. Jadi itu yang bakal aku lakukan untuk video ini. Setelah aku itu masuk, aku itu bakal klik ini dan kemudian klik daftar. Nanti bakal ada beberapa pertanyaan yang ditanyain ya. Jadi katakanlah mulai bisnis online pertama aku di sini dan klik selesai. Setelah itu kita itu bakal ke Etsy dan kamu itu juga bisa pakai link di bawah ini ya teman-teman. Kita itu bakal datang ke sini untuk masuk dan klik daftar di sini, dan kita itu bisa terus menggunakan Google, Facebook, atau Apple, atau cuma pakai alamat email kamu aja. Aku bakal klik daftar dan itu bakal bikin akunku. Jadi sekarang yang aku lakukan itu adalah aku itu bakal ke akun kamu dan kita itu bakal pergi ke jual di Etsy di sini. Terus kita klik start dan di sini mari kita klik let's do this ya kan. Nanti itu bakal ada beberapa pertanyaan dan kamu itu bisa jawab atau langsung aja klik lewati ya teman-teman. Setelah itu kita bisa klik mulai toko kamu di sini dan kita itu bakal isi semua data preferensi toko kita biar kelihatan bagus. Kita klik save dan lanjutin aja. Jadi mari kita kasih nama toko kita 247 Entrepreneur ya. Ya kayak gitu guys. Sekarang klik save dan lanjutin aja, dan kita perlu bikin listing pertama kita supaya kita itu bisa membuat integrasi antara Etsy dan juga Printful. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu lakukan dengan cepat dan juga ubah nanti ya teman-teman. Aku itu bakal cepat-cepat tambahin beberapa gambar dan ini bakal diubah nanti di bagian detail listingnya, dan kita itu perlu melakukan beberapa hal di sini ya kan. Dan kita bilang ini itu adalah produk dari perusahaan atau orang lain, dan kita bilang ini adalah produk yang jadi, dan kita bisa bilang ini adalah produk yang dibuat juga sesuai pesanan ya. Selanjutnya kita bakal pilih kategori kita dan silakan lakukan ini kalau kalian mau. Tapi kita cuma bikin draft ya buat sekarang. Jadi aku itu bakal lewatin itu teman-teman, dan kemudian kita bikin deskripsi, dan aku itu mau ke bagian mitra produksi di situ. Kita bisa klik tambah mitra produksi baru dan kita tulis Printful di sini dan kita pilih lokasinya. Jadi kita itu bisa kasih link di bawah ini ya teman-teman. Kami itu bisa cek semua gudang Printful dan kita pilih Valencia di situ, dan kita bisa bilang tentang mitra produksi ini. Kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaan ini juga. Jadi aku akan bilang aku nggak punya kemampuan teknis atau peralatan buat bikin barang-barang ini. Apa peran mitra kamu? Kita bilang mereka itu ngurus semuanya buat aku. Dan sekarang kita klik save mitra di sini ya. Dan kemudian kita itu pilih ini ya teman-teman. Hal ini tuh perlu kita isi di sini. Jadi mari kita masukin aja $15 untuk sekarang. Kita itu bilang satu kuantitas biaya pengiriman dan kita biarkan aja ini ya teman-teman. Masukin aja kode pos di sini dan waktu pemrosesan kita itu bilang 3-5 hari kerja. Pastikan semua ini terlihat baik ya guys. Kamu itu juga bisa nambahin pengiriman domestik gratis yang aku rekomendasikan. Sekarang klik save dan lanjutin aja dan boom, kita udah bikin listing pertama kita teman-teman. Setelah itu kamu itu bakal melalui bagaimana kamu itu akan dibayar ya. Kamu itu bakal atur penagihan kamu dan kemudian kamu itu bakal atur keamanan toko kamu juga. Jadi aku itu nggak bakal tunjukin semua itu ke kamu dan itu gampang banget kan. Tapi aku itu bakal lakukan itu di luar kamera sekarang. Jadi sekarang yang bakal kita lakukan tuh adalah pergi ke Printful ya kan. Kita klik di bagian toko di situ teman-teman, dan kita akan pilih platform di sini dan kita akan pergi ke Etsy dan klik aja hubungkan atau connected, dan kemudian di sini kita itu klik hubungkan ke Etsy dan kita pastiin kita udah masuk ke akun Etsy kita dan klik berikan aksesnya. Sekarang setelah terhubung, apa yang bakal kita lakukan tuh adalah sebenarnya ya bikin produk pertama kita ya secara real. Jadi aku itu klik tambah produk di sini ya teman-teman. Proses ini tuh keren banget ya menurutku, sangat menyenangkan buat dilakukan. Kita itu bakal mulai toko dengan bikin topi ayah di sini. Jadi apa yang aku lakukan adalah kita datang ke sini, kita cari topi ayah klasik dan klik ini. Silakan lihat-lihat barang-barang berbeda yang mereka punya ya teman-teman. Mereka itu punya banyak barang yang bisa kamu buat. Dan di sini kita itu bakal mengkonfigurasi desain kita, pilih barang yang kamu mau di sini juga. Kita bakal ambil toko hitam untuk sekarang dan aku itu bakal taruh desain kita di sini. Jadi aku udah bikin ini, aku bakal klik unggah file baru dan klik terima di sini, dan aku itu bakal masukin logo ini dan kemudian kita itu pilih ini dan klik aja terapkan ya kan. Wah keren. Jadi kita itu udah punya ini ya teman-teman. Aku itu bakal pusatkan sedikit karena logo aku itu nggak sepenuhnya terpusat ya guys. Aku itu bakal geser sedikit ke atas juga dan oke. Kamu itu bisa pilih warna benangnya dan silakan kustomisasi yang masuk akal sesuai buat produkmu ya. Mari kita lihat bagaimana tampilannya dari depan dan dari belakang, dari sisi kanan dan sisi kiri. Gak ada logo untuk produk ini di depan ya. Kamu itu bisa tentu aja nambahin teks dan kamu bisa nambahin clip art juga. Kamu itu bisa nambahin desain cepat juga di situ. Kamu bisa melakukan semuanya ini di Printful guys. Dan kemudian kita bakal pergi ke lanjutkan ke mockup di situ dan kamu itu bisa milih mockup dasar atau mockup custom. Ya terserah kamu lah pokoknya. Tapi di video ini kita itu bakal ambil mockup dasar di situ dan aku pilih itu. Kita bisa lihat di sini dan lihat mana yang bagus ya teman-teman. Jadi aku akan pilih yang ini dan kita ambil yang ini aja dan kita itu bisa pilih ini dan ini. Cukup pilih desain yang menunjukkan logo atau
desain produk kamu dan sekarang ini adalah gambar utama kita. Dan ini adalah gambar tambahan kita juga. Tentu aja kamu itu bisa mengubahnya kalau kamu itu mau. Kalau kamu itu mau yang ini jadi yang utama, kita bisa klik bintang seperti ini. Atau kalau kamu itu mau yang ini jadi yang utama, kita bisa lakuin itu juga buat logo ini. Aku mungkin bakal pilih yang ini ya. Dan kemudian kita klik lanjutkan ke detail. Dan di sini kita bisa mengubah detail listingnya. Jadi mari kita sebut ini sebagai topi pengusaha 24/7. Dan kamu itu bisa memilih dari salah satu deskripsi yang udah ada. Dan kita bakal ambil yang standar buat sekarang. Kita bisa nambahin panduan ukuran juga. Dan kita bisa nambahin tag yang aku rekomendasikan buat dilakukan. Karena ini bakal ngebantu dengan SEO ya. Tapi kita bakal bahas lebih banyak tentang itu nanti. Dan kita kemudian lanjut ke harga di sini. Kita bisa memilih untuk memiliki panduan ukurannya yang aku rekomendasikan untuk dilakukan. Jadi kita itu bisa memilih untuk memiliki pengiriman gratis yang bagus. Jadi kamu itu bisa lihat ini adalah harga Printful ya kan. Dan saat ini kita itu bisa atur margin keuntungan kita ya guys. Dan ini tuh bakal menunjukkan harga retail yang kamu kenakan kepada pelanggan kamu. Jadi saat ini tuh kita udah atur di 10%. Mari kita ubah ini jadi jumlah dolar. Dan mari kita bilang kalau kita itu mau dapetin $6 per produk ya kan. Dan itu bakal membuat harga kita jadi $21.95. Sekarang kita klik kirim ke toko. Dan setelah produk itu ditambahin, apa yang bakal kita lakukan itu adalah pergi ke toko Etsy kita. Di sini kita itu bakal pergi ke listing. Dan kamu seharusnya melihat produk yang baru aja kita buatkan. Itu seharusnya jadi draft di sini ya. Jadi kita itu bakal klik draft yang muncul di sini ya teman-teman. Dan apa yang bakal kita lakukan itu adalah klik ini. Dan kita itu bisa mengedit ini. Jadi mari kita klik itu. Dan kita itu bisa menambahkan lebih banyak foto kalau kamu itu mau melalui Etsy. Kita juga bisa menyesuaikan thumbnail. Kita itu pastikan semua ini terlihat bagus ya di sini. Dan silakan aja isi ini sesuai keinginan kamu teman-teman. Kita bakal pilih mitra produksi kita. Jadi yang kita tambahkan sebelumnya ya kan. Atau aku rekomendasiin menambahkan lebih banyak tag dari ini. Tapi kita itu bakal lakukan ini untuk sekarang ya guys. Karena aku nggak mau ngambil terlalu banyak waktu kamu untuk produk ini. Dan aku bakal menambahkan personalisasinya. Aku rasa ini adalah cara yang sangat bagus untuk membuat produk kamu menonjol. Dan kita bisa klik ini di sini. Mari kita masukkan instruksi untuk membeli. Dan klik personalisasi adalah opsional. Pastikan itu terlihat baik. Jadi kita itu bisa atur batas karakter. Jadi ya mari kita lakukan itu. Dan mari kita buat batas maksimal 18 karakter. Oke. Dan mari kita ke bagian pengiriman ya. Kamu itu bisa memilih apapun yang kamu mau ya guys. Aku itu bakal pilih pengiriman gratis ya. Kita bakal masukkan berat produk. Jadi kamu itu bisa menemukan semua informasi ini di Printful ya kan. Aku bakal masukkan sesuatu untuk sekarang. Hanya agar kita itu bisa mempercepat sedikit. Silakan buat kebijakan pengembalian dan pertukaran ya kan. Kamu itu bisa klik ini di sini. Dan mereka itu punya template yang udah ada ya kan. Dan setelah itu kita klik publikasikan sekarang. Kita udah punya produk pertama kita yang sebenarnya yang bakal terdaftar di Etsy ya guys. Ini adalah produk yang tidak kita miliki stoknya. Kita itu bener-bener cuma bikin desainnya. Dan orang itu bisa langsung mulai membelinya dari toko kita. Aku bakal kembali ke sini dan aku bakal hapus produk percobaan yang kita buat sebelumnya. Dan sekarang ini cuma punya satu produk utama kita ya kan. Kamu bisa menambahkan lebih banyak produk ya kan. Dan kamu itu nggak perlu stok barang guys. Jadi kamu itu bisa bikin sebanyak yang kamu mau. Dan ya ini adalah cara yang luar biasa untuk masuk ke e-commerce dan mulai membangun produk custom kamu sendiri. Kalau kamu itu mau lihat bagaimana tampilan halaman kita bisa klik di saluran penjualan di sini. Dan ini bakal jadi toko kita ya teman-teman. Jadi aku merekomendasikan kamu untuk mengedit ini, bikin aja logonya dan buat semua ini terlihat lebih baik. Ya ini benar-benar cara yang luar biasa untuk jualan online guys. Sekarang kita bakal bahas beberapa informasi penting yang harus kamu tahu untuk toko kamu. Jadi hal pertama adalah kamu itu bakal mau melakukan sesuatu yang benar-benar kamu suka ya kan, oke? Aku tahu itu terdengar klise, tapi ini benar guys. Kalau kamu itu gak suka dengan toko kamu, topik kamu atau niche kamu, maka kamu itu nggak akan bisa melakukannya cukup lama untuk melihat kesuksesan setelah itu. Aku merekomendasikan untuk melakukan riset pasar ya, dan alat yang bisa kamu gunakan itu adalah Google Trends, laporan tren Etsy, serta media sosial. Lihat kompetisi kamu, pastikan gak ada perusahaan besar lain yang melakukan hal yang sama persis ya kan, dan pikirin apa yang diinginkan audiens targetmu, ya kan? Produk seperti apa yang mereka sebenarnya mau, logo apa yang bakal cocok dengan mereka, desain apa yang bakal cocok sama mereka, dan semua itulah pokoknya. Aku merekomendasikan kamu milih niche yang bukan tren sesaat ya teman-teman, tapi sesuatu yang bakal bertahan lama, karena kita itu mau ini jadi bisnis yang bertahan lama. Dan tentu aja desain kamu itu sangat-sangat penting ya guys. Desain yang aku buat itu cukup cepat hanya untuk video ini, tapi aku merekomendasikan kamu untuk bikin sesuatu yang terlihat bagus, luangkan aja waktu untuk itu, dan pastiin desain ini adalah sesuatu yang benar-benar cocok dengan audiens kamu. Beberapa tips lain yang aku punya untuk kamu itu adalah deskripsi ya. Oke, jadi deskripsi produk itu sangat penting ya teman-teman, dan satu hal yang perlu kamu lakukan itu adalah pastikan ada banyak kata kunci yang bagus di deskripsi kamu. Itu sangat penting untuk SEO, dan ini adalah bagaimana banyak orang akan menemukan produk kamu. Karena ya di Etsy, orang itu mencari produk yang mereka minati kan, dan jika kamu itu punya deskripsi yang kayak kata kunci, itu bakal meningkatkan kesuksesan produk kamu. Hal lain yang sangat penting yang ingin kamu lakukan itu adalah menandai produk kamu ya teman-teman. Jadi ini pada dasarnya adalah kata-kata atau frasa pendek yang menggambarkan produk kamu, dan Etsy pada dasarnya bakal mencocokkan tag ini dengan pencarian pembeli baru, dan itu tuh bakal membantu mereka menemukan hasil yang relevan. Intinya adalah kamu itu ingin misahin produk kamu dari kompetisi. Jadi akan ada banyak orang lain yang menambahkan produk, mungkin beberapa dari mereka akan cukup mirip dengan produk kamu ya. Jadi semakin unik desainmu, semakin baik deskripsimu, semakin baik penandaan semua itu, maka semakin banyak itu bakal ngedorong ke audiens yang tepat, dan itu sangat penting untuk kesuksesan produk kamu. Tentu aja jadi orang yang jujur ya guys, karena ini adalah bisnis. Jadi kamu itu perlu menghasilkan uang dari setiap produk yang kamu jual, dan jadi saat memilih harga kamu itu sangat penting banget untuk mempertimbangkan biaya produk, pengiriman, serta apa yang kamu inginkan untuk margin keuntungan bersih kamu. Pilih sesuatu yang membuatnya berharga untuk waktu kamu, karena tentu aja jika kamu itu menghasilkan katakanlah 50 sen per produk, itu bakal memakan banyak waktu lama untuk benar-benar menghasilkan duit kan. Kalau ada pengembalian ya tentu aja itu bakal mengurangi keuntungan kamu juga. Jadi ya aku sangat merekomendasikan memilih margin keuntungan yang cukup sehat. Dalam hal membuat logo dan desain untuk apapun yang kamu buat, apa yang aku rekomendasikan adalah kalau kamu itu nggak pandai desain, kalau
kamu itu nggak punya pengalaman sama sekali, apa yang kamu bisa lakukan itu adalah belajar sendiri, atau kamu itu bisa membayar seseorang untuk membuat desain untukmu. Ada banyak website di luar sana kayak Fiverr dan Upwork di mana kamu itu bisa menyewa orang dan itu bakal memberi kamu logo yang berkualitas ya. Lakukan semua yang kamu bisa untuk memisahkan bisnismu dari kompetisi dan pilih sesuatu yang benar-benar bisa berhubungan dengan audiens kamu, yang bisa membuat audiens kamu itu bangga pakai pakaianmu atau apapun yang kamu buat, dan semakin spesifik niche-nya semakin baik ya kan. Jangan buat sesuatu yang terlalu umum ya teman-teman. Fokus pada niche yang memiliki audiens yang sangat spesifik. Kalau kamu itu udah punya audiens, itu luar biasa banget sih. Aku rekomendasiin untuk melakukan banyak yang berhubungan dengan audiens itu ya. Misalnya aku itu udah punya channel YouTube. Sebagian besar penonton kita tuh adalah orang-orang yang tertarik pada keuangan pribadi dan kewirausahaan ya. Jadi tentu aja aku sangat bersemangat soal itu dan aku tuh bakal milih niche di sektor itu. Ya, ini adalah sesuatu yang ingin kamu lakukan dan aku akan bilang langsung aja kalian lakukan ya guys. Jangan terlalu banyak habisin waktu buat riset dan coba belajar aja ya. Tonton video ini dan langsung action pokoknya. Itu adalah cara terbaik untuk bangun bisnismu dan belajar sambil berjalan ya. Dan aku bakal bilang kalau akan ada tantangan di sepanjang jalan. Kamu itu akan belajar banyak hal nantinya dan kamu itu akan membuat beberapa kesalahan tentunya. Tapi itu bakal baik-baik aja kok. Salah satu bisnis pertamaku itu adalah bikin e-commerce ya. Aku itu punya toko pakaian dan aku itu belajar banyak dari bisnis itu. Jadi anggap aja semua bisnis ini tuh sebagai batu loncatan ini ya. Dan gak perlu jadi hal yang kamu lakukan seumur hidupmu. Tapi aku akan jamin kalau kamu itu benar-benar mencurahkan dirimu ke dalamnya dan belajar, kamu itu akan mendapatkan beberapa pelajaran yang luar biasa yang akan membantumu dalam perjalanan kewirausahaan kamu secara keseluruhan. Aku rasa print on demand adalah bisnis yang bagus buat dimulai ya guys. Kalau kamu itu pakai Etsy yang dipadukan dengan Printful, ini adalah kombinasi yang luar biasa banget dan benar-benar gak butuh biaya buat mulai. Jadi itu sangat luar biasa ya. Anyway, aku harap kamu itu mendapat banyak manfaat dari video ini dan aku tahu kita itu udah membahas banyak hal ya kan. Jadi pastiin kamu itu bookmark video ini ya teman-teman. Kamu bisa tonton kapan aja dan jadiin referensi ke bagian-bagian yang berbeda-beda ya. Karena ya seperti yang aku bilang, ada banyak langkah yang berbeda dan ya hal yang terpenting itu adalah kamu bisa langsung action dan jangan terlalu banyak mikir. Sekali lagi, semua link dari materi yang kita bahas hari ini tuh dan yang kita gunakan di video ini bakal ada di bawah ya. Aku juga ingin ngucapin terima kasih karena ya aku udah bikin video ini. Dan kalau kamu itu pakai link itu bakal membantu mendukung channel ini ya teman-teman. Jadi terima kasih banyak sebelumnya. Anyway, pastiin untuk klik tombol like dan juga subscribe untuk lebih banyak konten kayak gini. Aku bikin banyak video tentang kewirausahaan, keuangan pribadi dan investasi. Terima kasih banyak atas waktumu dan aku akan lihat kamu di video selanjutnya. Peace.